salam, dan bahagia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG Piloting 3 tahun 2024, perkenalkan, nama saya Emmanuel Marambawang SPD. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Rindi Umalulu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, LPTK Universitas Nusa Cendana, dengan NIM 240191957119. Pada hari ini, Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 10.2 dengan materi peta dan pemetaan. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, satu orang memimpin kita di dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah jaga kami dari malam gelap hingga pagi yang terang, sudah jaga kami dari rumah kami masing-masing hingga boleh tiba di sekolah dengan selamat. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan belajar kami. Tuntun sertai kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bangun berdiri. Kita coba cek kerapiannya kalian ini. Sudah rapi ya? Sudah dalam, berasi dan sebagainya. Oke. Silakan duduk. Pak Guru mau mengambil absen ya. Agre. Hadir Pak. Ada ya? Ambu. Hadir Pak. Ambung guna manggil ya. Arset. Hadir Pak. Astuti. Hadir Pak. Children. Hadir Pak. Daniela. Hadir Pak. Foreman. Hadir Pak. Janet. Hadir Pak. Jean Putri. Hadir Pak. Jessica. Hadir Pak. Maraca Tamuina ya. Marcelo Puke. Hadir Pak. Marvel. Marvin. Mutiara Rambu. Hadir Pak. Ada ya. Naha Ana Awang. Hadir Pak. Odise. Abraham ya. Putri Olivia. Hadir Pak. Selin. Hadir Pak. Teresa. Hadir Pak. Febrianto. Yunike. Hadir Pak. Ya, ada yang belum disebut? Sudah semua ya? Iya Pak. Oke. Siapa kamu nama? Herkensia ya? Oke, ada. Menyanyi lagu wajib. Satu nusa, satu bangsa. Satu orang pimpin di depan. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia Tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, tepuk tangan. Oke, Ari, Pak Guru mau bertanya tentang pertanyaan. Ketika kita pergi berkunjung di suatu tempat atau di suatu daerah yang belum kita tahu, pasti hal apa yang pertama kita butuhkan? Peta. Ya, tepuk tangan. Pasti peta ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita, mari kita sama-sama membahas tentang tujuan pembelajaran.
dan kesepakatan kelas nanti ya. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengetahui pengertian peta itu sendiri. Peserta didik mampu mengetahui fungsi peta. Peserta didik mampu mengetahui jenis-jenis peta. Peserta didik mampu mengetahui komponen yang ada pada peta. Dan yang terakhir tentang peserta didik mampu mengetahui proyeksi pada peta. Bisa paham? Bisa. Oke, kita lanjut. Kita membahas tentang kesepakatan kelas kita pada saat pembelajaran hari ini. Yang pertama tentang masuk kelas tepat waktu. Sepakat? Terus bertanya apabila tidak paham. Artinya bahwa ketika nanti dalam proses pembelajaran ketika ada hal yang kita tidak tahu, boleh bertanya. Saling menghargai sesama antara siswa dan siswa, guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Dan izin ketika meninggalkan ruangan. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa, generasi yang bisa merubah bangsa, generasi yang hidup pada abad milenial yang abad keberapa sekarang? 21 ya, bentar. Kita harus betul-betul mengutamakan pendidikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Datang sekolah tepat waktu, kerja tugas, supaya apa? Supaya kita bisa berguna bagi nusa dan bangsa, bagi diri sendiri dan bagi keluarga. Bisa? Bisa. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada saat ini, mari kita berdiri untuk speaking. Oke, kita mulai. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta besar, cinta Besar cinta ke semua. Ya, tepuk tangan. Boleh dibuka buku paketnya tentang peta itu sendiri. Pengertian peta, bahwa kita pernah lihat peta? Pernah. Pernah ya. Peta negara Indonesia, peta dunia, kita pernah lihat ya. Nah, sini kita akan belajar arti dari peta itu sendiri. Pengertian peta merupakan gambaran muka bumi atau sebagian area muka bumi pada sebuah bidang datar dua dimensi yang dituang menggunakan berbagai simbol dengan satu sistem proyeksi tertentu dan diperkecil menggunakan skala. Peta ketika kita gambar dalam suatu bidang datar harus mempunyai simbol dan harus mempunyai skala sehingga bisa termuat. Seperti itu tentang peta. Terus ada fungsi peta itu sendiri yang kita tahu bahwa peta merupakan penampilan data spasial, penyimpanan data spasial, pengiriman informasi spasial dan alat analisis spasial. Itu fungsi peta dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya. Bisa? Adapun jenis-jenis peta. Di sini ada beberapa jenis peta yang kita akan pelajari nanti. Ada yang pertama tentang peta umum. Peta umum ini memuat informasi tentang segala kenampakan yang ada di atas permukaan bumi. Contohnya apa? Ada batas administrasi. Terus ada nama wilayah, jalan, sungai, tinggi tempat. Nah, ini merupakan contoh peta umum yang ada pada slide. Itu ada batas administrasinya, ada nama wilayahnya, jalannya, sungai, dan ketinggian satu tempat. Itu merupakan peta umum. Ada peta tematik. Peta tematik ini adalah sebuah peta khusus yang memuat informasi secara khusus atau tertentu pada suatu tempat ataupun suatu wilayah. Itu disebut dengan peta tematik atau peta khusus. Di dalamnya termuat ada peta kepadatan penduduk, terus peta produktivitas pertanian, jenis tanah, Intensitas hujan, pariwisata, penyebaran sumber daya alam, penyebaran penduduk. Nah, itu peta khusus yang memuat, contohnya peta kepadatan penduduk, itu disebut sebagai peta tematik atau peta khusus.
Seperti itu ya. Sudah dua, ada peta umum, peta tematik, dan yang ketiga tentang peta mental. Nah, peta mental inilah yang peta yang termuat dalam pikiran kita. Di situ dia sampaikan peta abstrak yang ada dalam ingatan masing-masing individu tertentu pada suatu lokasi. Begini, peta ini contohnya ketika kita mau ke suatu tempat, ketika kalian ke Waingapu, nanti ke Waingapu itu mau ke toko Cinta Karya. Nah, dari sini kita sudah tahu, oh Cinta Karya ada di sini. Nah, itu disebut sebagai peta mental. Ada berapa jenis peta tadi? 3. Pertama, Peta umum, peta tematik, peta mental. ya itu ya. Nah, adapun beberapa komponen yang ada dalam sebuah peta, di antaranya adalah komponen ada judul, Skala peta, simbol, legenda peta, orientasi arah peta, beri koordinat peta, pembuatan bahan pembuatan, indeks peta, referensi peta. nah inilah ada beberapa komponen-komponen yang termuat di dalam sebuah peta. Pertama, berbicara tentang sebuah judul. Setiap peta pasti mempunyai sebuah judul. Terus ada skala peta, simbol, legenda, terus orientasi atau arah peta, grid koordinat peta, tahun pembuatan, insert, dan referensi peta. Itu sebuah komponen atau komponen-komponen yang ada pada peta itu sendiri ya. Nah, kita akan membahas tentang penjelasan apa itu judul. Pasti kalau kita tidak membahas, pasti bertanya, judul apa itu, di mana tempatnya ya? Kita akan membahas. Nah, judul itu sendiri, yang pertama, contohnya peta kepadatan penduduk Kabupaten Gunung Kidul. Ini merupakan judul peta. Seperti itu ya. Terus mengandung di dalamnya informasi pokok sebuah peta. Contohnya ya, saya memberikan contoh peta Kabupaten Sumba Timur. Di atas peta kepadatan penduduk Kabupaten Sumba Timur itu merupakan sebuah apa? Judul. Terus sebagai identitas suatu peta. Singkat, jelas, mudah, dan terbaca. Sehingga orang bisa paham bahwa peta mempunyai judul, bisa dipahami orang, bisa diterima oleh para pembaca ataupun para konsumen. Komponen yang kedua berbicara tentang skala peta. Skala peta ini ada 3 jenis. Perbandingan, arti dari skala, dengan jarak di peta dengan di muka bumi senyatanya atau kenyataannya, seperti dia. Jadi ada 3 jenis skala. Ada skala angka, skala garis, dan skala verbal. Skala angkanya, kita coba lihat berbicara tentang skala angka. Skala angka antara 1 berbanding 25, ada 1 berbanding 50, dan 1 berbanding 100. Itu disebut sebagai skala angka. Yang biasa kita lihat bahwa skala angka itu 1 berbanding 25 sampai 1 berbanding 500. Nah, itu disebut sebagai skala angka. Biasanya di peta ada. Kalau skala garisnya seperti ini, contoh dari skala garis. Dia mulai dari 0,2,5 sampai 5 km. Sampai di sini juga 0,2,5, 5 sampai 7,5 km. Nah, itu tentang skala garis. Yang terakhir itu tentang skala verbalnya. Skala verbal, suatu sentimeter mewakili 1 kilometer. Itu skala verbal. 1 sentimeter mewakili 1 kilometer jarak yang sebenarnya, begitu ya. Itu komponen
peta. Terus ada simbol. Simbol ini ada simbol titik, terus ada simbol garis, dan yang terakhir yang simbol area. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, seperti ada. Simbol yang pertama, representasi dari objek nyata yang digambar pada peta. Itu adalah sebuah simbol. Ada simbol titik, ada garis, dan area atau poligon. Itu bagian selanjutnya. Terus ada komponen peta tentang ada legenda. Ini sebuah legenda. Pernah dengar kata legenda? Contoh, ketika mendengar kata legenda, apa yang kalian pikirkan? Cerita lama ya. Berbeda sama peta. Kalau di dalam peta mempunyai komponen yang berupa legenda. Di sini legenda itu sendiri keterangan yang menjelaskan informasi dari simbol-simbol yang ada pada peta. Beda sama legenda yang sering kita dengar adalah sebuah kisah atau cerita yang lama ya. Beda sama yang di peta. Informasi kualitatif atau kuantitatif terdiri dari judul, subjudul, simbol, dan keterangan. Terus di sini ada contohnya. Ini merupakan simbol mata air, itu disebut sebagai legenda ya. Ini contoh. Ini garis merah ini adalah jalan. Ini tutupan awan. Indeks resiko pencemarannya. Kalau nanti di dalam peta ada tugas menggambar peta, kalau menemukan hal demikian, ini resikonya rendah, warna kuning ini resiko sedang, dan resiko tinggi itu warna merah. Terus ada orientasi. Nah, orientasi ini arah mata angin. Ada utara, selatan, timur, dan barat. Nah, simbol yang digunakan sebagai acuan pada peta dapat digunakan sebagai simbol vektorial ataupun vektor. Pada umumnya menempatkan posisi atas utara peta ya, seperti itu ya. Grid atau koordinat. Ini merupakan komponen peta yang bagian grid atau koordinat berupa garis imajiner yang melintang atas bawah, kiri kanan pada peta yang digunakan sebagai penentu lokasi. Merupakan koordinat terdapat pada sepanjang tepi peta, satuan koordinat pada sistem proyeksi yang digunakan. Grid nampak sebagai garis lurus pada peta skala besar dan garis lengkung pada skala kecil. Nah, ini merupakan contohnya grid atau koordinat. Garis yang terdapat pada sebuah peta ya. Tentang tahun atau pembuat dan tahun pembuatan. Jadi kalau kita menggambar peta atau orang yang menggambar peta pasti dia akan mencantumkan nama pembuat dan tahun pembuatnya. Inset. Ini komponen peta yang bagian inset, referensi lokasi geografis peta dalam skala yang lebih kecil. Itu disebut sebagai inset. Terus ada referensinya. Referensi lokasi geografis peta dalam skala yang lebih kecil. Itu sering disebut sebagai sumber peta. Fungsi untuk menunjukkan sumber Data yang digunakan untuk pembuat dan dapat berupa peta dasar, data citra satelit, atau hasil pengolahan data statistik. nah itu referensi, bagian referensinya, simbol bagian referensinya. Ice breaking apa yang kalian tahu? Tepuk 1 ya. Iya Pak. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. 2 kali tepuk 1.
Ya, oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, pada saat ini kita bagi kelompok untuk kita mengerjakan tugas kita ya. Silakan kelompok yang duduk sesuai kelompok. Pak Guru akan membagikan ini LKPD ya. Ini. Itu ada LKPD, ada tugas yang kalian harus kerjakan ya. Mana? Ini boleh sedikit. Tulis. Silakan kerjakan. Pada saat presentasi ya nanti bertanya. Kalian bagaimana, paham? Dan mana LKPD ya Pak Guru bagikan tadi? Ini ya, tugasnya mana? Nah. Ini sana. Ini tidak usah. Ini tidak usah. Ya, baca belajar sebenarnya. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Sudah, ada. Sudah ya? Sudah, Pak. Siapa yang mau presentasi duluan? Kalau sudah, silakan kita perhatikan di depan untuk kita menyaksikan presentasi dari teman kelompok tetangga kita. Kelompok peta umum. Nanti usahakan setiap kelompok itu satu pertanyaan ya. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok peta umum akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Nahana Awal sebagai moderator. Saya Selin Septira Saleba sebagai penyaji. Saya Marcel Lucas sebagai anggota. Baik, sekarang kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kebijakan suatu peta? Yang dimaksud dengan kebijakan suatu peta adalah satu peta yang mengacu pada suatu referensi geospasial, satu standar, status basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian pada skala 1:50. Mengapa Presiden mengeluarkan peraturan tentang kebijakan peta? Karena pelaksanaan kebijakan satu peta bermanfaat dalam perencanaan ruang skala luas, percepatan penyelesaian konflik tumpang tindih, pemanfaatan lahan, serta percepatan pelaksanaan program-program pembangun infrastruktur dan kawasan. Bagaimana kaitannya pembangunan wilayah nasional dengan kebijakan suatu wilayah, suatu peta? Hal ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembangunan wilayah nasional karena perencanaan pembangunan kebijakan suatu peta membantu pemerintah dalam
dalam perencanaan pembangunan wilayah nasional. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat membuat kebijakan pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengapa diperlukan peta skala besar untuk membentuk pembangunan nasional? Jawabannya, dalam kaitannya dengan pembangunan nasional berkelanjutan, peta dasar sangat besar, skala besar, sangat diperlukan untuk mendukung dalam pengambilan kebijakan baik perencanaan tata ruang maupun kebijakan lainnya. Menurut pendapat kalian, apa dampak kebijakan tersebut terhadap wilayah tempat tinggal kalian? Pelaksanaan kebijakan satu peta bermanfaat dalam perencanaan ruang skala luas, percepatan penyelesaian konflik tumpang tindih, pemanfaatan lahan, serta percepatan pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur dalam kawasan. Baik, kami akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya persilakan pada teman-teman yang mau bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami peta khusus. Saya ingin bertanya, apa manfaat dari kebijakan peta? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Alki. Kebijakan satu peta tersebut juga dipakai untuk mendorong pembangunan proyek strategis nasional atau PSN dan pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK sebagai salah satu upaya konkret dalam mencapai target rencana pembangunan jangka panjang nasional. Baik, bagi teman-teman yang mau menambahkan pertanyaan, saya persilakan. Berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok Yang tertawa. Peta mental ingin bertanya, kebijakan peta melibatkan siapa dalam pelaksanaannya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Jean. Pelaksanaan kebijakan satu peta melibatkan 24 kementerian atau lembaga dan 34 provinsi serta mencakup 158 peta tematik yang mencakup informasi geospasial tematik, perencanaan ruang, status, potensi, perekonomian, keuangan, kebencanaan, perizinan pertanahan, dan kemaritiman. Bagaimana Jen sudah puas? Sudah. Baik, kami akan menutup presentasi kami. Jika ada kesalahan kata yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Tepuk salut! Salut, salut! Salut, salut! Salut. Ya. Oke, itu kelompok peta umum telah mempresentasikan pekerjaan kelompok mereka. Kesimpulan dari materi kita pada saat ini bahwa peta merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi diperkecil dengan kenampakan di atas. Peta umum digambarkan pada bidang datar dan dilengkapi dengan skala. Orientasi, simbol, dengan kata lain, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala supaya dapat dipahami oleh pengguna atau pembaca. Peta harus diberi tulisan atau simbol-simbol. Adapun fungsinya sebagai penampilan data spasial, menyimpan data spasial, indeks informasi, alat analisis data spasial. Terus ada komponen peta, ada judul, skala peta, simbol, legenda, Organisasi arah peta, koordinat peta, pembuat dan pembuatan, insert peta, referensi peta. Nah, ada tentang peta jelas semua ya. Bagian mana yang paling membuat senang dalam proses pembelajaran kita pada saat ini? Saat presentasi, Pak. Saat presentasi. Saat tanya jawab. Saat mendengar penjelasan dari Pak Guru. Tepuk terima kasih.
Untuk ini, hati ini mau bilang terima kasih. Iya, tepuk tangan. Jadi sebelum kita menutup kegiatan proses pembelajaran kita pada saat pagi hari ini, Pak Guru memberikan sebuah motivasi sedikit ya. Iya Pak. Pak Guru punya moto hidup, jadilah yang terbaik dari antara yang baik. Artinya bahwa ketika kita sebagai agen penerus bangsa, orang muda, jadi kita harus pertama di saat kita mempunyai waktu untuk belajar, kita harus belajar. Mempunyai kesempatan untuk sekolah, kita harus sekolah. Dan mempunyai kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, harus gunakan itu dengan apa? Baik. Supaya apa? Supaya kita bisa membanggakan orang tua kita, berguna bagi nusa dan bangsa, terutama pada pribadi kalian masing-masing di kemudian hari. Untuk materi kita pada minggu depan, adik-adik semuanya bisa belajar tentang pengen ranjau ya. Pengen ranjau dan sistem informasi geografis atau SIG. Itu materi pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Oke, untuk menutup segala kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, satu orang memimpin kita di dalam doa pulang. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami sembah dan kami puji lewat anak Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan sudah menjaga kami dari awal kami belajar, pertengahan hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang, kiranya Tuhan menjaga kami di perjalanan hingga kami boleh tiba di kedua orang tua kami dan keadaan selamat. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Ya, sekian kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Salam dan bahagia. Bahagia.